Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bia, sorry guys today. Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi dengan aku Bia. Di sini aku mau ceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Semoga cerita aku akan ceritakan ini menarik juga ya buat kalian. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama yang namanya thrifting atau at least pernah nyoba thrifting? Thrifting itu adalah kegiatan kita membeli barang-barang yang second, jadi barang bekas orang, atau barang-barang yang tidak lolos uji ya, tidak lolos quality control. Dan barang-barang ini tuh cenderung dijual dengan harga yang sangat amat murah dibandingkan dengan barang yang dijual di official store-nya. Contoh nih misalkan baju aku ini aku jual harga 20.000 sedangkan aku belinya 200.000 kayak gitu. Nah, biasanya tuh anak-anak Jakarta thriftingnya tuh di pasar baru tuh kayak beli mantel yang biasanya harganya jutaan tapi tinggal harganya cuman 30.000 atau 80.000 maksimal kayak gitu loh. Sekilas kan kedengarannya kayaknya cuan ya kalau kita bisa membeli barang yang kondisinya masih bagus dengan harga yang murah gitu. Kayak pencapaian banget gitu, achievement unlock. Tapi pernahkah kalian berpikir kalau misalkan barang-barang bekas yang kalian beli ini ternyata menyimpan masa lalu kelam dari pemilik sebelumnya, sehingga pemilik sebelumnya itu nggak mau harus menjual barang bekas ini. Nah, cerita kali ini dibagikan oleh seorang yang bernama Annelies, dan cerita ini tuh dia bagikan di websitenya Quora pada tahun 2016, menceritakan kisah nyata keluarganya saat salah satu anggota keluarganya yaitu ayahnya membawa barang yang ia beli waktu thrifting. Dan semenjak barang itu ada, rumahnya Annelies ini tidak damai seperti semula. Oke, biar gak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Kisah horor ini bermula di suatu pagi saat ayahnya Annelies ini, anggap aja namanya Om Burhan, membawa sebuah salon atau speaker yang jadul yang beliau beli di pasar loak. Salon tersebut dibeli oleh Om Burhan di suatu pasar yang bernama Pasar Wage. Kenapa sih pasar ini dinamakan Pasar Wage? Karena memang pasarnya hanya buka saat tanggal-tanggal Wage saja. Selain hari Wage, maka pasar tersebut tuh akan tutup. Dan pada bulan Sura, pasar tersebut tuh akan tutup full sebulan lamanya. Nggak peduli tuh pada bulan itu ada hari Wage-nya atau enggak. Kembali ke cerita awal, meskipun salon yang dibeli oleh Om Burhan ini salon yang cukup vintage ya atau jadul, tapi sebenarnya masih bisa berfungsi dan juga masih bisa dikatakan layak untuk dipakai. Speakernya ini masih bisa dipakai untuk dengerin radio dan bahkan masih bisa muterin kaset di si salon ini. Salon tersebut sekilas mirip kayak tape, tapi ini tuh ukurannya lebih besar daripada itu. Nah, berhubung di ruang TV itu mereka sebenarnya udah punya speaker yang lebih up to date gitu ya. Akhirnya si salon ini tuh diputuskanlah untuk ditaruh di ruang tamu. Sedikit informasi, kalau Annelies dan keluarganya ini biasanya mematikan lampu di ruangan-ruangan umum. Kayak dapur, ruang tamu, ruang keluarga, itu biasanya kalau malam tuh dimati-matiin tuh lampunya. Sedangkan kalau kamar, biasanya terserah penghuninya mau dimatiin saat malam, boleh, kalau misalkan mau dinyalain juga boleh. Nah, kalau si Annelies ini adalah tipe orang yang kalau misalkan tidur, ini semua harus gelap gulita. Jadi dia tuh biasanya malam ya matiin lampu biar dia bisa tidur. Nah, singkat cerita, pada suatu hari si Annelies ini nggak bisa tidur nih. Maksudnya tidurnya gelisah sehingga dia terbangun pada jam 2 dini hari. Lalu saat dia terbangun, ya tentu saja keadaannya kan gelap gulita. Nah, sayup-sayup di sini dia mendengar ada suara gendingan yang berasal dari luar kamar. Di sini Annelies diam dan memperhatikan kira-kira suara ini tuh datang dari arah mana. Sejenak ia terdiam dan akhirnya dia pun ngeh nih, oh ini kayaknya suaranya datang dari ruang tamu, yang dimana ruang tamu ini memang sebelah kamarnya dia. Akhirnya Annelies memberanikan diri untuk bangun, dia pun meraih saklar di kamarnya dan menyalakan lampu kamarnya ini, lalu dia pergi ke ruang tamu. Suasana ruang tamu itu gelap, akan tetapi dia kan
masih bisa melihat dengan jelas dan juga bisa mendengar bahwa memang sumber suara gendingan tersebut berasal dari salon yang bapaknya ini bawa. Di sini Annelies gak mau mikir macam-macam, dia pun mendekat ke arah salon itu dan mematikan salon tersebut. Di sini Annelies berpikir mungkin bapaknya itu lupa matiin radio. Kenapa dia berpikir kayak gitu? Karena nggak mungkin suaranya berasal dari kaset, karena mereka nggak punya kaset gendingan atau kaset wayangan. Akhirnya setelah mematikan salon tersebut, dia pun kembali ke kamar dan tidur. Hal ini tidak hanya terjadi kepada Annelies, melainkan beberapa hari setelahnya, kakaknya lah yang mengalami kejadian tersebut. Kakaknya bangun di tengah malam karena suara gendingan yang cukup keras. Namun di sini tetap ya, mereka itu nggak berpikir yang macam-macam. Kakaknya itu ya keluar dari kamar dan mematikan si salon tersebut lalu balik lagi tidur. Akan tetapi berbeda dengan Annelies yang tidak membicarakan hal itu, nah kakaknya ini lumayan komunikatif karena di pagi harinya kakaknya nanya ke si Annelies. Apakah Annelies mendengarkan suara gendingan yang berasal dari salon tersebut? Karena nggak mungkin nih kalau misalkan si Annelies gak dengar, karena kan kamarnya sebelahan banget sama si ruang tamu. Cuma di sini Annelies bilang bahwa dia tidak mendengarkan suara gendingan sama sekali malam itu. Di sini kakaknya pun heran ya, karena suara gendingannya tuh lumayan kenceng. Tapi nih satu rumah itu ditanyain, semuanya menjawab bahwa mereka sama sekali nggak ngedengar suara gendingan yang kakaknya maksud. Oke, di sini aku panggil si Annelies Ana aja ya guys, karena lidah aku keseleo terus nih kalau ngomong Annelies, maklum bukan orang bule. Nah di sini si Ana tuh nanya ke kakaknya, Kak, suara gendingan yang kakak dengar tuh kayak gimana? Terus kakaknya jawab, ini kayak suara wayangan gitu nek, katanya. Setelah mengkonfirmasi bahwa suara yang didengarkan oleh si kakaknya ini mirip-mirip kayak suara yang si Annelies dengerin waktu itu, akhirnya si Annelies pun bilang ke kakaknya, oh kak, kalau soal itu aku pun pernah dengar nih di hari ini, suaranya gendingannya kayak gini-gini, mirip deh kayak yang kakak dengar. Percakapan mereka berdua ini didengarlah oleh ibunya si Annelies ini. Akhirnya ibunya menatap mereka berdua nih, terus ibunya bilang, hayo lo, jangan-jangan ini si salonnya ada yang punya. Namun hal tersebut disangkal oleh Om Burhan. Karena memang Om Burhan ini orangnya lumayan logik lah. Di sini dia bilang ya nggak mungkin lah itu terjadi karena hal-hal mistis. Atau nggak mungkin lah si salon ini ada penunggunya. Palingan ya saya gitu yang lupa matiin radio. Karena memang si Om Burhan ini tipikalnya suka lupa matiin barang elektronik di rumah. Setelah kejadian tersebut, hari-hari pun berlalu dengan tenang sampai akhirnya Ana mengalami gangguan kembali. Ana kembali bangun malam-malam dan mendengar kalau di ruang tamunya itu seperti ada seseorang yang sedang ngacak-ngacakin barang kayak gitu. Setelah suara gaduh mengacak-ngacak barang, tiba-tiba ada suara gendingan yang lumayan heboh gitu. Suaranya keras dan cukup mengagetkan. Di sini Annelies mengingat perkataan ibunya. Kalau misalkan di lagu pewayangan biasanya kan ada cerita-cerita lah pembuka, klimaks, lalu penutup. Nah, suara wayangan tersebut atau suara gendingan yang dia dengar di malam itu seperti suasana bahwa cerita yang sedang disampaikan di lagu tersebut tuh sedang mencapai klimaksnya. Suara gendingan yang mengalun dan benar-benar menakutkan seperti sedang berada di puncak peperangan. Bahkan sampai saat si Annelies menceritakan kejadian ini pun dia masih mengingat dengan jelas rasa takut yang dirasakan saat itu. Di sini Annelies pun langsung bangun lalu dia keluar kamar, tapi dia nggak ke ruang tamu melainkan pergi ke kamar ibunya. Ana berusaha untuk membangunkan ibu dan bapaknya, sembari mengatakan kepada mereka kalau misalkan si salonnya ini bunyi sendiri. Bapak dan ibunya pun tidak mempercayai si Ana karena saat mereka bangun, suara dari salon itu benar-benar udah mati dan nggak kedengeran sama sekali. Di sini si Ana tuh sampai benar-benar bersumpah demi Tuhan kalau dia tuh nggak bohong. Akan tetapi si ibunya bilang, udah Nek, kamu ceritainnya nanti aja, pas pagi hari, sekarang kamu istirahat aja. Untuk menenangkan Ana, bapaknya pun bangun dari tidurnya, dia pergi ke ruang tamu dan nyopotin stop kontak si salon ini biar si Ananya benar-benar tenang. Setelah itu, bapaknya, ibunya, dan Ana tidur di satu kamar. Lalu pada suatu hari,
kakaknya Ane ini sedang video call di teras dengan pacarnya. Biasalah anak muda kan kangen-kangenan video call gitu loh. Sengaja di luar biar kalau berisik atau unyu-unyuan itu nggak kedengeran sama anggota keluarga yang lain. Nah pada waktu itu jam 9 malam saat kakaknya tuh lagi unyu-unyuan, lagi kangen-kangenan sama pacarnya lewat video call. Tiba-tiba pacarnya itu bilang, udah Gi kamu masuk ke dalam rumah, jangan di luar terus gitu, nanti kita sambung lagi gitu, nggak apa-apa aja gak usah ditutup, pokoknya kamu masuk aja ke dalam rumah, kata pacarnya kakaknya tuh gitu. Nah akhirnya kakaknya masuk ke dalam rumah sambil video callan gitu ya. Habis itu dia masuk nih ke kamarnya si Ane, karena emang kamarnya Ane itu lumayan bagus koneksi internetnya gitu, sinyal tuh paling bagus. Akhirnya ya udah kakaknya masuk ke kamar dan di kamar itu ada si Ane. Terus ya udah dia lanjutin deh sayang-sayangan kangen-kangennya sama pacarnya. Nggak tahu lah di sini si Ane enak atau enggak, aku nggak paham ya. Tapi kayaknya ngedengerin orang pacaran di depan orang jomblo gitu itu kayaknya lebih horor deh. Setelah berbahasa basi, akhirnya si pacar kakaknya ini bilang kayak gini, sayang tahu nggak sih kenapa aku nyuruh kamu masuk ke dalam? Jadi tanya lah sama kakaknya si Ane kan, emang kenapa beb gitu kan? Jadi pas kamu sama aku lagi video callan nih, pas handphonenya lagi gini-gini, tau nggak apa yang aku lihat di depan pintu rumah kamu? Aku ngeliat ada nenek-nenek berkain jarik warna putih dengan wajah yang agak samar berdiri tepat di depan pintu menghadap ke dalam. Ana dan kakaknya pun langsung merinding mendengar penjelasannya itu. Untuk membuktikan kalau misalkan omongan pacar kakaknya Ane ini bukan prank, pacarnya ini akhirnya kirim tuh screenshotan saat mereka lagi video call. Pas dilihat ternyata memang ada. Sayangnya screenshotan ini udah gak Ane simpen ya, karena ini ibaratnya apa ya, kalau kita naruh hal-hal seperti itu takutnya terjadi kesialan kayak gitu. Akhirnya kakaknya ini pun memutuskan untuk memberitahu keluarganya mengenai hal itu, bahkan saya menunjukkan hasil screenshotan pacarnya untuk ngasih tahu nih kalau memang mereka tidak berbohong. Akan tetapi teror bunyi yang ada di salon ini pun tiba-tiba mereda. Jangan senang dulu, karena teror tersebut berganti dengan teror yang lebih ekstrim, yaitu barang-barang yang mulai dimainkan di rumah, terutama di area ruang tamu. Selain itu, seperti ada suara orang tuh lagi berjalan dan berkegiatan di area ruang tamu tersebut. Bahkan ada di satu ketika, di suatu malam, ibunya ini pernah mendengar seseorang yang berteriak Kula nuwun. dari luar rumah saat si ibunya ini mau melaksanakan sholat tahajud. Ana pun bersikeras meyakinkan ibunya kalau semua hal mistis ini terjadi karena salon jadul yang bapaknya beli di toko loak di Pasar Wage. Ibunya pun berpendapat yang sama. Akhirnya mereka meyakinkan Om Burhan untuk menjual si salon itu atau dikasih, intinya jangan ada di rumah deh. Akan tetapi Om Burhan ini gak mau. Saking keselnya si Ana, akhirnya dia tuh bongkar si salonnya dan dia tuh gunting-guntingin kabel yang ada di dalamnya. Pokoknya dirusakin deh si salon ini. FYI aja karena memang salonnya udah jadul, jadi ngebukanya tuh gampang karena belakangnya tuh udah lapuk, kata si Ana. Anehnya setelah dihancurin masih ada nih kabel-kabelnya, si salon ini tuh masih bisa bunyi. Tapi suaranya nggak selantang kayak dulu. Jadi suaranya tetap ada, tapi lebih sayup-sayup lagi. Di sini si Ana pikir karena dia udah ngasih pelajaran sama si salonnya, harusnya udah dong terornya berhenti. Oh, tapi salah. Karena terornya tetap berlanjut. Suatu pagi, ibunya ini cerita ke si Ana kalau dia mendengar si salonnya ini tiba-tiba berbunyi pada saat si ibunya mau sholat tahajud. Dan salonnya ini berbunyi pada bagian gara-gara. Nah, di bagian gara-gara ini adalah suatu lantunan musik yang disuarakan cukup kencang dan ramai. Sehingga tentunya itu memberikan kesan yang menakutkan dan penuh teror. Cuma ada satu kejadian yang lucu guys, dari satu keluarga itu yang gak diteror itu cuma adiknya si Ane. Jadi adiknya Ane ini sangat amat kecanduan game ya, sehingga dia tuh cuek sama sekitar dan dia hanya fokus sama gamenya aja. Bahkan si Ane tuh sampai bilang, mungkin hantu aja males ya, kalau misalkan dia harus menakut-nakutin orang yang cuek kayak gak ada harga dirinya gitu. Karena ini pernah nih ada di satu masa ya, ini udah agak dini hari lah, udah lewat tengah malam, adanya ini main game di ruang tamu. Bayangin di ruang tamu yang satu keluarganya tuh hindari kalau malam hari.
Sedangkan adanya ini di ruang tamu main game gelap-gelapan. Dan si salon ini tiba-tiba bunyi guys. Akan tetapi karena saking fokusnya dia main game, dia tuh nggak peduli itu salon mau bunyi, mau meledak. Intinya dia fokus kepada gamenya, jangan sampai dia mati di gamenya. And you know what? Tiba-tiba suara salonnya langsung berhenti. Di sini mungkin hantunya aja males, kayak gue nggak ada harga dirinya deh sama lo, udah nggak asik loh gitu. Aku rasa di sini setannya kena mental sehingga salon tempat si setan ini bersemayam pun rusak. Akhirnya si salon ini pun dibuang sama Om Burhan, tapi dibuangnya tuh nggak tahu kemana. Dan katanya sih Om Burhan ini nggak pernah beli barang-barang aneh lain setiap dia pergi ke pasar Wage. Cuma kata si Ane, tiba-tiba nih bulan kemarin keponakan Ane yang baru berumur 2 tahun terus aja nangis kejer kalau misalkan dia masuk ke kamar bapak dan ibu. Mata keponakannya ini terus menatap langit-langit kamar. Setelah ditelusuri, ternyata Om Burhan ini telah membeli pipa yang digunakan untuk merokok di pasar Wage dan dia meletakkannya di dalam kamar. Di sini si Ana benar-benar speechless sama bapaknya karena kok bisa ya Pak nggak belajar dari pengalaman gitu. Nah di sini bagian editnya ya. Karena berhubung banyak yang kepo tentang salon tersebut, maka di sini Ana mengatakan sekali lagi, salonnya itu kan udah lapuk, udah rusak dan udah dibuang. Dan di sini Ana tuh nggak kepikiran buat memfoto salonnya, karena penampilan salonnya itu nggak banget kayak apa ya, jadulnya tuh bukan jadul vintage yang bisa dibanggakan, tapi ya lapuk gitu loh. Dan tentang screenshot video call itu, kan aku tadi udah jelasin ya, kalau misalkan screenshot video call yang ada neneknya itu, mereka tuh udah nggak taruh, karena itu video call, karena kejadian itu kan udah lama, dan itu udah lama banget lah, sehingga si datanya juga sudah terhapus. Dan memang handphonenya juga udah ganti. Namun kalau untuk pipa rokok yang bapaknya beli bulan lalu saat dia nyeritain kejadian ini di 2016, ini ada fotonya nih guys, aku lampirkan. Mungkin buat teman-teman yang IndiHome, silahkan menelaah apakah ada sesuatu yang salah dengan pipa-pipa tersebut. Untuk pipa yang panjang, kata bapak, itu terbuat dari gading. Panjangnya sekitar 18 cm. Di antara ketiga itu, Om Burhan itu kurang tahu mana nih kira-kira yang aneh atau ada pelungunya. Karena semuanya itu ya dibeli di pasar yang sama. Tapi menurut mereka kemungkinan itu pipa yang panjang karena itu belinya paling terakhir. Tapi ingat ya, ini kata bapaknya loh. Oke, sekian cerita dari Ana. Nah, buat teman-teman yang demen thrifting nih kayak bapaknya, anak kayak Om Burhan, sebenarnya mungkin kita harus keep positif ya kayak Om Burhan gitu, meskipun tahu ya, sometimes saat berkegiatan thrifting itu kita mendapatkan barang-barang yang mind-blowing atau memiliki penunggu, tapi itu harusnya tidak membuat semangat kita surut untuk thrifting, karena thrifting itu tuh bagus loh, kita recycle barang gitu, bagus itu untuk save earth. Jadi buat teman-teman yang masih suka thrifting tuh sebenarnya nggak usah overthinking. Aku juga demen banget thrifting. Pokoknya barang-barang bekas yang aku beli, aku selalu bilang ke barangnya, lupakan masa lalumu barang, karena kamu akan mendapatkan masa depan yang baru yang lebih baik dengan aku. Oke, itu aja gengs ceritanya. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan kalau punya cerita baru atau cerita yang pengen kalian share, boleh email ke aku di sini. And see you in the next video ya guys. Oh, sorry ya kalau aku ada salah-salah kata. Bye.